Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Roy Tutorial Channel. Kali ini saya akan memperkenalkan macam-macam alat ukur listrik. Nah, teman-teman harus tahu atau wajib tahu alat-alat seperti ini, karena alat ini sangat banyak digunakan untuk kalangan teknisi listrik di rumah ataupun di kalangan industri. Oke, teman-teman, silakan simak aja videonya sampai selesai. Yang pertama, teman-teman bisa dilihat ini klem meter. Klem meter atau biasa disebut tang ampere. Nah, ini multitester digital yang merek Rosia. Dan ini multitester digital juga merek Hioki. Kalau yang ini multitester analog, teman-teman. Ini yang disebut multitester analog. Dan ini baterai tester. Ini mengukur baterai. Atau kita jelaskan satu persatu dari apa saja yang bisa alat-alat ini gunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sebuah tang ampere atau klem meter. Nah, teman-teman biasa melihat alat seperti ini biasanya itu di teknisi AC ya. Biasanya mamang AC atau teknisi AC, dia pasti harus mempunyai alat seperti ini atau tang ampere. Dia karena biasanya dia mengukur arus listrik yang mengalir di kabel-kabel listrik di bagian outdoornya ya, atau bagian indoor. Ini alat-alatnya bisa mengukur arus listrik. Jadi contohnya sebuah kabel, misalkan fasada netral. Ketika teman-teman mengukur itu, cara mengukurnya pun tidak boleh digabung seperti ini, teman-teman. Jadi cara mengukur tang ampere itu satu kabel saja, teman-teman, seperti itu. Kita ukur yang fasanya. Atau ini yang fasa yang merah ya, biasa. Ini yang merah seperti ini, teman-teman. Yaitu cara mengukur arus listrik menggunakan tang ampere. Nah, ini yang cara yang benar, teman-teman. Oke, lanjut, teman-teman. Di sini penunjukan ke ampere meter, dan ini voltase ngecek tegangan AC. Ini 750, maksudnya maksimum 750 ya. Di atas 750 volt itu tidak diperbolehkan. Dan ini mengecek tegangan DC, maksimum 1000 volt DC. Dan ini mengukur resistansi, teman-teman. Batas maksimum mencapai 2000 megaohm. Oke, yang sebelah kanan ini sama saja, teman-teman ya, cuman dibulak-balik. Ini satu jalur. Oke, itu saja penjelasan singkat untuk tang ampere. Lalu ke multitester digital. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sama halnya seperti ini. Cuman ini kelebihannya, dia ada sebuah pengecekan dioda. Di sini ada sebuah pengecekan dioda. Di sini, teman-teman, lambang dioda. Di sini mengecek lambang untuk pengecekan transistor, dan di sini untuk ngecek arus listrik 10 ampere. Dia bisa mengukur 10 ampere. Sini ada pengukuran yang AC 750 maksimum, sama seperti ini ya, teman-teman. 750 juga sama. Di atas 750 itu tidak diperbolehkan. Dan ini DC, tegangan DC ampere, pengukuran DC current. Nah, ini DC volt. Ini mengukur, biasa mengukur tegangan DC. Oke, lanjut. Di sini sama halnya seperti ini. Cuman ini bedanya, teman-teman. Dia tidak ada angka-angkanya ya. Dia langsung otomatis, teman-teman. Teman-teman jika putar ke selektor ke volt DC, dia tidak ada pengaturan seperti yang ada di sini ya. Milih 20, 200, 1000 itu tidak ada. Di sini sudah otomatis, teman-teman. Jika teman-teman mengukur tegangan DC,
nyampe berapa volt pun dia otomatis membaca. Ketika tegangan DC pun sama. Ini resistan sama juga, tidak ada batas gitu teman-teman. Biasanya di sini ada batasnya, biasa di buku manualnya ada ya, maksimum pengukurannya berapa. Cuma dia tidak perlu seperti ini ya, memilih ke kanan kiri atau ya berapa ukurannya. Ini lebih simpel sekali. Jika teman-teman mau mengukur resistan, tinggal ke home, dia otomatis membaca sendiri auto. Ini tegangan AC, ini tegangan DC. Nah, ini untuk continuity saja teman-teman. Oke, tuh. Nah, kalau yang ini multitester analog. Nah, multitester analog ini fungsinya sama saja seperti yang ini, cuman bedanya dia menggunakan jarum analog ya. Yang disebut analog itu dia berbentuk jarum penunjuk, gauge namanya ya, seperti gauge gitu. Kalau di industri itu pressure gauge atau apa gitu. Di sini multi analog seperti ini. Kalau digital ya seperti ini, berbentuk digital. Oke, jadi sama halnya seperti ini teman-teman. Dia sama fungsinya juga untuk mengecek tegangan AC, tegangan DC, tegangan DC miliampere, dan resistansi. Dia hanya mencakup 4 saja teman-teman, kurang lengkap ya, karena biasanya ini saya pakai untuk pengecekan kapasitor aja teman-teman. Nah, ini jarang, banyak banget ya yang punya baterai tester ini untuk pengukuran baterai. Contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin video sebelumnya saya sudah membuat tutorialnya ya mengenai baterai tester. Jadi dia langsung mengukur baterai tanpa menggunakan multitester. Teman-teman bisa pasang seperti ini. Nah, itu langsung membaca 3,9 volt. Jadi ini lebih simpel, ketika mau ngecek baterai tidak perlu menggunakan tester lagi. Seperti itu. Kalau yang ini untuk 9 volt ada juga ditempelkan. Oke, teman-teman, sudah jelas ya penjelasan singkat mengenai macam-macam alat ukur listrik yang wajib Anda ketahui. Inilah alat-alat ukur listrik yang saya miliki juga. Saya biasa mengukur alat-alat elektronik menggunakan alat-alat ini. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Teman-teman yang belum bergabung, silahkan teman-teman bergabungnya dengan cara klik subscribe, lalu klik tombol lonceng dan like. Komen jika teman-teman ingin bertanya atau mengenai hal kelistrikan. Insya Allah jika saya bisa menjawab, saya akan langsung menjawab di komentarnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.